Halo guys, kembali lagi berjumpa bersama pasangan suami istri Rahman dan Helma. Kali ini kita berdua akan pulang kampung ke kampungnya istri, yaitu di Bontang, Kalimantan Timur. Jadi ini adalah pengalaman pertama gue untuk terbang. Ini pengalaman pertama gue terbang dengan naik pesawat. Dan untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Pulau Kalimantan. Bagaimana perjalanan kita selanjutnya? Penasaran? Saksikan terus ya di vlog kita kali ini, hanya di vlog Rahman Sugidianto. Jangan lupa jika berkenan bisa komen, like, share, and subscribe. Dadah. Kawan-kawan, pesawat yang rencananya akan kami tumpangi ini berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Ultimate. Nah, seperti yang kalian tahu, Terminal 3 merupakan basisnya maskapai Garuda Indonesia Group. Ya, bisa Garuda maupun Citylink. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru naik pesawat, misalkan seperti gue, nah teman-teman pertama harus ketika masuk pemberangkatan, barang-barang yang teman-teman bawa itu wajib di-scan seperti itu. Jadi untuk dipastikan tidak membawa barang-barang yang dilarang oleh negara seperti itu. Setelah itu kita langsung berangkat menuju ke bagasi, ya, cek bagasi. Tapi sebelumnya kita cek tiket kita dulu ya. Nah, kita cek tiket dulu. Nah, kebetulan karena gue memilih Citylink sebagai partner perjalanan gue pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada mbak-mbaknya nih menemani seperti itu untuk check in mandiri. Nah, nanti tanggal langsung cetak. Nah, jadi deh tiketnya. Boarding passnya menuju Samarinda dengan kode penerbangan SJ41FH. Nah, kita mengantri ya. Seperti itu karena kebetulan walaupun kondisi PPKM tapi cukup ramai ya. Dan kita di sini kita dicek dulu identitasnya disamakan dan apakah sudah swab. Kebetulan kami juga swab kami sudah masuk otomatis dengan sistem aplikasi Peduli. Nah, ini barang-barang kami yang akan kami letakkan di bagasi. Kurang lebih 20 kilo jatah setiap penumpang. Seperti ini kebanyakan sih buat pengantin nih, kado pengantin. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu keberangkatan. Sambil menunggu keberangkatan kita lihat-lihat pemandangan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi memang Terminal 3 ini desainnya sangat futuristik ya. Cuma memang agak disayangkan kemarin dikritik terkait karpetnya seperti itu oleh Menteri BUMN. Nah, langsung saja kita menuju ruang keberangkatan dan di sini kita diperiksa kembali dengan X-ray. Nah, seperti itu. Langsung masuk. Nah, batas protokoler nanti batas untuk mungkin keluarga yang mengantar seperti itu. Nah, ini sebelah kanan ini sebenarnya khusus yang priority gitu untuk Garuda seperti itu. Nah, untuk kita karena kita yang reguler kita lewat yang melingkar-lingkar ini, yang memutar-mutar ini seperti itu. Ya, kali ini gua sedang masuk ke ruang keberangkatan. Di sini aja nggak apa-apa. Ya, kita juga dicek badan kita, jadi nggak cuma barang tapi juga badan kita diminta lepas jam tangan, gesper, dan kita langsung menuju gate pemberangkatan kita. Kebetulan gate
yang gue get pesawat gue tuh Get 23 dan itu ternyata paling ujung guys. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa merasakan lah. Dan kebetulan di ruangan ini ternyata banyak sekali tenan-tenan ya, kayak tadi kopi kenangan, ada pusat oleh-oleh juga, souvenir, terus juga ada nantinya ada Starbucks juga. Jadi beberapa tenan-tenan Starbucks itu cukup banyak di Bandara Soekarno-Hatta yang khususnya Terminal 3, lebih dari satu seperti itu. Nah ini kita turun lagi seperti itu, kita turun lagi ke bawah. Nah ini kebetulan jaraknya agak jauh nih dari istri gue, dan istri mencari-cari di mana bang. Oh ternyata suaminya ada di atas. Nah ketemu. Nah ini Gate 12 nih, masih ada 11 lagi, 11 gate lagi, dan itu sampai ujung mentok dan ke kiri. Jadi kita jalan terus guys. Enaknya sih memang kayak petugas bandara gitu, kayak ada sepatu roda gitu ya, ada skuter elektrik lah. Jadi di gate ini juga ada ruang menunggu ya, dan ini ada travelator, jadi kita agak terbantu gitu loh. Nah kalau untuk Garuda nih ada fasilitas tunggu kursi pijat nih, yang kawan-kawan bisa lihat seperti itu untuk executive lounge. Sekarang kita lagi naik travelator lah biar nggak capek ya. Ini travelator atau eskalator ya? Jadi kita dapat Gate 23. Dan itu jauh banget. Dan kita menemukan travelator lagi. Jadi ada selang beberapa jarak ada travelator, tapi nanti kita menemukan ada travelator yang rusak ya, jadi sayang banget. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya barang bawaan juga, di sini disediakan troli juga. Jadi troli cukup membantu teman-teman untuk membawa barang bawaan. Seperti itu. Nah, kita sudah mentok ya kan, mentok lalu ke kiri ke Gate 23. Nah, ini fasilitasnya banyak ya, ada ruang merokok, ada ruang ibu menyusui, ada musola. Seperti itu. Dan langsung saja kita berangkat, kita menaiki pesawat. Sebelumnya dicek dulu, dicek kembali, cek and recheck antara tiket dan KTP dan tiket kita dirobek. Ya, kita langsung masuk ke Garbarata. Jadi kalau Terminal 3 Ultimate ini ya menyediakan fasilitas Garbarata, jadi kita nggak usah naik-naik ya, nggak usah naik-naik. Jadi kayak udah bener-bener kayak di luar negeri aja, kayak di film-film Korea gitu loh fasilitasnya. Dan cukup panjang juga. Nah ini dia Garbarata menuju pesawat Airbus milik Citylink. Asal Airbus. Ya langsung saja kita masuk pesawat dan kita mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang sudah tertera di tiket. Disambut oleh pramugari Citylink. Nah namanya pesawat ekonomi ya, jadi kursinya itu memang kalau boleh dibilang sudah agak mengkerut ya.
Nah, ini barang-barang yang tidak masuk ke bagasi kita letakkan di kabin. Nah, di sini ada petunjuk pengamanan. Kali ini kami sudah ada di dalam pesawat. Semoga kita selamat sampai tujuan, sampai Samarinda untuk meneruskan lagi perjalanan ke Bontang. Jadi sampai jumpa di Samarinda. Iya, dan akhirnya pesawat pun bersiap untuk take off atau tinggal landas. Nah, karena penerbangan gue ke Samarinda ini rencana kan 2 jam ya. Jadi berangkat dari pukul 11 dan direncanakan akan nyampe jam 1. Tetapi karena di Samarinda adalah waktu Indonesia Tengah, jadi di sana waktunya jam 2 pukul WITA, jam 2 WITA. Nah, kondisi saat gua naik itu habis hujan ya, tapi alhamdulillahnya ketika gua terbang itu cuaca cukup cerah seperti itu. Dan seperti biasa kalau di dalam pesawat itu sebelum kita berangkat jangan lupa ya pastikan sabuk pengaman ya kan sudah kita pasang, dan mbak-mbak pramugarinya pun biasanya memberikan simulasi terkait alat-alat keselamatan. Nah, ini kita sudah bersiap untuk take off meninggalkan Jakarta ataupun Pulau Jawa. Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Aji Tumenggung Pranoto. Ya, kita bisa lihat ya kondisi runway Bandara Soekarno-Hatta cukup basah setelah diguyur hujan. Nah, kita kebetulan tuh gua dapat kursi yang di jendela, dan ini tuh memang favorit banget ya. Dan gua dapat di bagian sayap pesawat. Jadi menurut gua ini bagian yang paling indah lah, paling enak banget lah, PW banget kayak gitu. Jadi kita bisa tahu tuh kondisi sayapnya seperti apa, seperti kondisi pesawat sayap saat terbang tuh seperti apa kayak gitu. Dan bisa merasakan getaran dari mesin pesawat itu seperti itu. Nah, ini mungkin inilah Terminal 3 ya, kalau kita lihat memiliki lebih dari 1 runway lah, 2 runway ya. Nah, kebetulan di seberang itu kita bisa melihat ada pesawat yang datang menuju arah kita, yaitu itu adalah pesawat Lion Parcel Group seperti itu. Jadi memang kalau dalam penerbangan Indonesia kalau nggak Lion Group ya Garuda Group. Nah, kalau Lion Parcel ini khusus kargo ya, seperti itu. Pesawat pun melanjutkan perjalanannya untuk segera take off. Jadi perasaan gue tuh pertama kali untuk saat take off itu ya, kita jangan lupa ya sebagai mungkin sebagai orang beragama, sebagai muslim, kita harus berdoa ya. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tujuan. Nah, ini nih pesawat kita sudah terbang, dan kita bisa melihat kita sudah berada di atas awan seperti itu. Di atas cukup mendung sebenarnya, di atas itu gelap sekali gitu.
kita beralih ya ke bagian dalam pesawat nih. Pesawat ngapain ya kira-kira penumpang? Nah, penumpang ini biasanya tidur sih, karena wifi nggak boleh. Tapi kalau teman-teman mau buang air kecil, nah teman-teman bisa ke belakang tuh. Nah ini kondisi WC-nya ya, seperti itu. Kondisi toilet dari Citylink cukup bersih sih, dan dipastikan ya jangan sampai merokok seperti itu karena sangat berbahaya. Dan setelah beberapa jam terlihatlah Pulau Kalimantan ya. Seperti kita tahu ya, Pulau Kalimantan ini kan banyak sekali pertambangan ya, jadi banyak banget tuh tanah-tanahnya digerus untuk pertambangan, walaupun masih ada bagian-bagian hijaunya ya, ada bagian-bagian hijaunya. Kita berharap semoga Pulau Kalimantan tetap bisa menjadi paru-paru dunia sih, walaupun di satu sisi juga bisa menghasilkan devisa bagi Indonesia ataupun kemakmuran ya bagi rakyat Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Terlebih di Pulau Kalimantan akan ada rencana untuk dipindahkan ibu kota, yaitu dengan nama Nusantara. Nah tadi tuh teman-teman bisa melihat kan ada pulau. Nah ini pulau di tengah-tengah sungai. Nah itu pemandangan yang akan teman-teman jumpai apabila teman-teman ke Samarinda ataupun ke Balikpapan. Itu namanya, kalau setelah gua googling, itu namanya Pulau Kumala. Itu ada di Tenggarong. Tenggarong sendiri merupakan salah satu kota yang berada di Kalimantan Timur, dekat dengan Samarinda. Dan bandara tempat gua turun itu Bandara Aji Pranoto, juga lokasinya tidak persis banget di kota Samarinda gitu, jadi memang agak keluar, dan jaraknya ke pusat kota Samarinda itu 1 jam. Dan alhamdulillah pesawat yang gue tumpangi Citylink ini sudah mendarat, landing dengan selamat. Dan kita bisa lihat ya, itu ada banyak ada tanah-tanah itu ya, mungkin akan ada rencana untuk pengembangan runway ya, karena mungkin apalagi ada rencana ibu kota baru, pastinya nanti penerbangan akan banyak. Apalagi sebenarnya bandara ini lebih strategis karena lebih dekat ke kota-kota sekitar gitu, misalnya kota Bontang, Sangatta, ataupun kota Berau, Tenggarong, Samarinda, dibanding mungkin di bandara di Balikpapan, walaupun di Balikpapan sekarang sudah ada tol. Nah sampailah kita di Bandara APT Pranoto, dan kita lihat ada pesawat jet pribadi, dan ternyata kita sudah didahului oleh Batik Air yang juga melayani penerbangan Jakarta Samarinda. Nah walaupun terlihat garba rata, tetapi nggak pakai garba rata kami tidak pakai garba rata, turunnya kayak gitu doang, tidak difasilitasi ya untuk turun. Kita turun dengan menggunakan tangga. Cukup disayangkan sih sebenarnya, apalagi tangganya ya cukup curam ya. Citylink dan Batik Air. Nah, kalau Batik Air yang kita lihat ini adalah pesawat dengan jenis Boeing 737. Dari mana gue tahu ya, itu ada tulisannya tuh di badan pesawat, dekat pintu, dekat pilot. Dan setelah sampai, jangan lupa ya barang-barang bawaan kita cek dulu, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Makasih ya Kak ya. Tidak lupa gue mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru pesawat yang sudah mengantarkan kami sampai ke tujuan. Ini baru tujuan awal ya, transit, sebelum kita akan ke Bontang, kota tujuan akhir. Dan perjalanan gue ke Bontang akan gue lanjutkan di video selanjutnya. Inilah Citylink. Selamat datang di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Ya bandaranya sih cukup sederhana ya, nggak kayak tadi itu Terminal 3 ya. Nah
Ini animasi ada logo di sub. Sepertinya ini masih dikelola oleh di sub ya, APT Pranoto ini ya. Beda mungkin dengan bandara di tetangganya di Balikpapan sudah dikelola oleh Angkasa Pura ya. Jadi ini masih dikelola oleh Kemenhub. Kita bisa lihat mural-mural terkait Samarinda. Nah, kita tunggu ya barang-barang bawaan kita nih di sini di conveyor ini. Nah, jangan sampai kita kelupaan ya, kayak gitu loh. Tadi kita bawa berapa? Kalau gua kan bawa 4, berarti ya ada 4 lah ya kita bawa. Nah, dan kita sudah, setelah kita bawa ya, bukan ada troli juga, disediakan fastas troli. Nanti barang kita akan dicek terlebih dahulu. Nah, ini di sini banyak sekali ya taksi-taksi bandara ini untuk mengantarkan kita ke berbagai macam kota. Adapun gue sendiri dari Jakarta ke Bontang itu menghabiskan waktu 3 jam ya. Ya kalau dari peta gue kira deket gitu, tuh sama aja kayak dari Jakarta ke Purwakarta lah gitu lah. Jakarta Cikampek sebenarnya jaraknya cuma 80, cuma memang jaraknya juga. Nah, ini kebetulan pas kita datangnya ada barisan pemuda Pancasila yang akan melaksanakan Muswil Kalimantan Timur ternyata ya, dan ramai sekali sambutannya untuk pengurus pemuda Pancasila di sana. Nah, di sini juga di luar sudah ada Indomaret, ada Roti-O. Kita juga ditawarkan gitu untuk untuk taksi, tapi kita kebetulan sudah punya. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Samarinda sama istri tercinta, tinggal nunggu jemputan menuju rumah ibu mertua di Bontang. Nah, kita janjian ya untuk bertemu di salah satu spot. Berapa kalau ke Bontang? Nah, ini troli yang kita bawa nih bisa sampai parkiran ya, jadi cukup membantu juga gitu. Jadi kita nggak usah ngangkat-ngangkat barang bawaan kita nih. Nah, inilah mobil yang kami tumpangi. Dan sampai jumpa lagi ya Samarinda, welcome to Samarinda. Semoga